Wih, ikanku segar sekali hari ini. Wah, ternyata sudah ada ibu-ibu. Aku lagi sibuk di dapur, makanya aku sampai nggak ngeh kalau ibu-ibu sudah bareng sama aku di sini. Halo, selamat pagi. Senang sekali ya, karena hari ini akan jadi Kinanti yang spesial banget. Hari ini Kinanti kisah ibu dan buah hati akan beda dari biasanya karena syutingnya di dapur aku. Aku hari ini punya ikan. Jadi kalau misalnya aku bawa ikan, enaknya temanya apa ya? Enaknya temanya sih ikan dan manfaatnya untuk anak kali ya. Jadi untuk ibu-ibu semuanya, buruan sahabatku semua merapat di depan TV karena Kinanti hari ini akan ngebahas soal apa sih manfaat ikan untuk anak. Apalagi anak-anak kita kan perlu banget ya, perlu banget protein, perlu banget asupan yang namanya ikan itu bakal bagus banget buat tubuh anak-anak. Oke, kalau gitu langsung aja karena Mia nggak sendirian, Mia juga ditemenin sama seorang chef. Wow, dan nanti juga akan ada narasumber ahli gizi. Makanya untuk semuanya yang mau dapat informasi penting banget juga boleh nanti gabung di sini. Kita punya telepon interaktif, terus juga bisa gabung di Twitter, terus juga bisa kirim email. Nanti Mia kasih tahu kirimnya kemana ya. Tapi kita panggilin dulu, langsung aja ini dia Chef Ari. Halo Chef Ari, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Wah, Chef Ari bawa sayur-sayuran, aku bawa ikannya. Kita mau masak apa nih hari ini, Chef? Yang pertama itu sup ikan brokoli. Ini nanti bahan-bahannya semuanya ya. Jadi kita punya sayurnya, brokolinya udah ada tomat, ada ini jahe, terus juga supnya juga udah ada ya. Nanti kita bakalan masak. Tapi ngomong-ngomong, chef sendiri ini sebenarnya katanya dulu pernah masak di kapal perang, chef. Perang apa ya dulu itu ya, chef ya? Oh enggak, maksudnya Yang pertama kali saya mengenal dunia kuliner itu dimulai dari kapal. Waduh, seru banget tuh kayaknya ya. Nanti kita ngobrolnya ya. Bisa, ya. Tapi kita lihat dulu liputan yang ini untuk pengantar tema kita hari ini ya. Bisa. Yuk, ibu-ibu kita lihat sama-sama. Ikan termasuk makanan yang rendah lemak, tinggi protein, dan merupakan sumber asam lemak omega 3 atau lemak baik. Tubuh manusia jarang mendapatkan nutrisi penting dalam jumlah besar, maka ikan merupakan makanan yang sangat baik untuk dikonsumsi. Selain itu, ikan juga rendah lemak buruk atau disebut asam lemak omega 6. Mengkonsumsi ikan secara rutin sangat bermanfaat dalam mencegah dan mengurangi risiko berbagai macam penyakit serta gangguan kesehatan lainnya. Suka. Suka sekali. Belum punya anak, Mas. Anak aku suka makan ikan. Suka banget. Ada baiknya ibu membiasakan anak untuk menyukai konsumsi daging ikan 2-3 porsi setiap minggu. Manfaat ikan sangat banyak loh Bu. Ikan membuat anak lebih cerdas, meningkatkan fokus, memperbaiki penglihatan, meningkatkan imunitas, dan mencegah berbagai macam penyakit. Jangan ragu untuk menambahkan ikan ke dalam makanan si kecil ya Bu. Kandungan DHA dan omega 3 yang terkandung sangat baik untuk perkembangan otak si anak. Di sayur kuning. Kalau aku biasanya sih dipepes, dibakar. Ikan bawal dikukus pakai jahe. Kalau saya bawal kalau enggak kerapu. Aku terpesona sama liputannya. Jadi itu dia tadi komentar dari teman-teman. Jadi banyak juga yang bilang bahwa memasak ikan itu juga penting buat anak-anak ya. Jadi bahan dasar ikan itu bagus banget buat pertumbuhan anak-anak ya, chef ya. Oke, nah chef, kira-kira kita akan masak ikan apa nih hari ini? Atau ikan apa aja sih yang bisa dikonsumsi sama anak-anak? Mungkin di usia ini ya, balita ya? Balita. Usia balita itu cocoknya, kalau menurut saya itu salmon. Cuman memang agak mahal. Iya, agak mahal. Bisa diganti juga dengan ikan kakap merah. Kakap merah. Yang ini? Kalau ini ikan nila, ikan tawar. Ikan nila juga, ikan tawar juga bisa diolah. Tapi memang ikan tawar atau ikan laut sih sebaiknya? Kalau Sama aja. biasanya cara mengolahnya juga sama. Sama aja. Tapi untuk itu mungkin nanti ahli gizi yang bisa jawab tuh ya, ikan apa yang baik, lalu juga apa kandungan-kandungan di dalam ikannya sendiri. Tapi aku tadi sempat nanya juga sama Chef Ari. Kita juga pengen tahu dong chef kita hari ini nih sebenarnya udah berkecimpung merajalela di dunia perkulineran ini sudah berapa lama? Sudah berapa tahun sih chef jadi koki? Hampir 13 tahun.
13 tahun, 13 ya ampun. Cuma beda 2 tahun sama tahun lahir aku loh. Aku sekarang 15 tahun. Jadi aku masih kecil, Mas Chef udah masak. Oke, nah terus Mas Ari sendiri dulu katanya pernah masak buat Pak Habibie ya? Keluarganya Tarek Kemal Habibie anaknya. Waktu itu dia bikin resto yang konsepnya itu otentik Jerman. Oh gitu, tapi masak untuk Pak Habibie-nya langsung juga? Iya. Apa sih kesukaannya Pak Habibie sampai bisa pintar begitu? Mungkin banyak makan ikan kali ya? Kayak sama aja sih, cuma memang ada beberapa nilai kolesterol yang agak ditekan. Oh gitu, nah itu juga nanti kita tanyain ke ahli gizinya ya. Oke, luar biasa ya Mas Ari ini. Sekali lagi nanti kita akan kedatangan narasumber, kita masak-masak hari ini, kita seru-seruan di sini, kita punya 1 jam ya buat ngebahas soal tema kita hari ini, manfaat ikan untuk anak. Kita segera kembali, tetap bikin nanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Lagi di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Kita masih mengundang ibu-ibu untuk gabung sama kita di sini yang lagi pada masak. Tahan dulu karena mungkin hari ini menu kita bisa jadi inspirasi untuk ibu-ibu. Kan ibu-ibu suka bingung ya, masak apa lagi ya buat anak aku. Nah, hari ini kita mau masak sup brokoli ya, Chef ya. Oke. Nah, jadi yang mau bergabung sama kita boleh langsung telepon, mau tanya-tanya ke Chef, nanti juga ke narasumber kita ahli gizi juga boleh ke 0215155111 atau juga Twitter, atau juga kirim-kirim foto di Instagram juga bisa di @kinantijaktv. Mau kirim lewat email juga bisa di kinanti.jaktv@gmail.com. Ya udah, langsung aja. Tadi apa? Kita pakai ikannya apa nih? Ikannya salmon. Oke, berarti yang tadi ikannya kita simpen dulu ya. Ikan salmon, terus juga jagung manis. Iya. Terus yang udah diserut ya? Iya, udah brokoli. Terus gila rambut lo. Wortel. Jokes zaman dulu ya. Di brokoli. Ini wortelnya, terus tomat, bisa cherry atau tomat yang besar. Bedanya apa? Sama aja kan? Sama aja. Cuman yang ini lebih bedanya lebih ukurannya dong Bu. Ukurannya beda ya. Terus juga ada bawang putih. Bawang putih sama ini. Sama jeruk nipis. Terus bawang bombay. Nggak pakai bawang merah? Nggak pakai. Kenapa? Kan bukannya bumbu dasar tuh bawang merah, bawang putih ya harusnya? Iya harusnya, tapi ini yang buat anak kecil. Buat anak kecil? Terlalu strong aja kalau. Kalau buat anak-anak mungkin bawang merah jangan terlalu banyak juga ya? Iya. Tapi udah ada ini kan bawang. Udah ada bawang bombay, oke, sebagai pengganti. Lalu juga merica, gula dan garam. Kita tidak pakai MSG ya, nggak boleh ya. MSG sudah harus dihilangkan dari muka bumi ini ya. Oke. Tekstur rasanya kan udah campur, betul. Udah enak ya. Oke, Chef, aku akan biarkan Chef masak karena Chef ini luar biasa handal. Kalau nggak percaya lihat aja tuh, dia sudah ada chopper, ada pisau di sini. Kan kalau orang-orang biasanya pakai tespen ya, kalau dia kan pakai ini. Ya, kita lihat. Nah, itu dia. Jadi sudah ada di sebelah sini menunya. Bahan dasar yang akan kita pakai untuk masak hari ini. Jadi ibu bisa catat ya, atau di foto Bu, cepet-cepet buru-buruan pakai gadgetnya biar nggak hilang. Nanti di sini nanti juga Chef Ari akan kasih tuntunan akan menggait untuk mana aja dulu yang harus dimasak, mana yang harus dipotong dan lain sebagainya. Boleh? Silakan Chef. Sambil Chef memasak, aku mau panggilin. Ini ada teman aku juga yang sudah jauh-jauh datang ke studio karena mau bantu kita untuk menjawab nih pertanyaan kita sebenarnya apa sih makanan yang baik untuk anak, terutama dengan bahan dasar ikan. Langsung kita panggil aja yuk. Ini dia Mbak Dianti. Mbak Dianti, apa kabar? Makasih loh udah mau datang ke sini. Silahkan duduk. Ya, aku bikin minuman spesial. Mau minum apa? Teh aja ya. Adanya cuma teh soalnya. Pakai gula nggak Mbak? Sedikit aja. Atau mau pakai brokoli? Boleh. Nanti ya. Itu masakan Modifikasi kita hari menu ini. ya, modifikasi minuman. Chef bikin minum sendiri loh, Chef. Anggap aja rumah sendiri. Terima kasih. Boleh minum, aku minum duluan. Aus. Mbak Dianti. Ya. Sebentar. Aku mau kasih tahu dulu ke pemirsa kalau ada yang namanya majalah Parents Indonesia. Jadi Mbak Dianti, majalah ini penting banget karena di dalamnya ada banyak informasi yang bisa didapetin sama ibu-ibu. Kan kita suka bingung ya gitu. Misalnya anak kita tuh harusnya seperti apa sih? Terus juga tumbuh kembangnya seperti apa sih di majalah ini tuh kita bisa dapat semuanya. Majalah Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Nah Dianti, kita sama Mas Ari nih lagi ngebahas soal ikan. Ikan itu kan bahan dasar yang baik banget buat anak-anak. Nah sebenarnya ikan seperti apa sih yang baik untuk dikonsumsi anak-anak? Kan ikan tuh ada yang hidup di air tawar, ada di air laut dan sebagainya.
Iya, sebenarnya sama aja ya, mau ikan di air tawar, air laut, sama aja, sama-sama mempunyai nilai gizi yang bagus untuk anak-anak. Jadi tergantung kemampuan, ketersediaan, atau mungkin yang lebih deket yang mana ya. Karena kan harga ikan juga beragam-ragam ya. Untuk ibu-ibu biasanya memilih ikan yang paling baik dengan less gitu. Maksudnya kita, kalau tadi kan Mas Ari bilang salmon tuh agak mahal ya Mas ya. Ini salmon berapa gram tadi nih? Ini 130 Kita gram. pakai semua hari ini. Iya. Oke. Ini nanti untuk berapa porsi nih menu ini? Kemungkinan porsi orang besar, anak kecil ya. Anak kecil. Bisa 5. 5. Wah, krunya nggak kebagian nih semuanya. Kita doang yang makan bertiga. Nah, terus berarti ikan apapun baik, Mbak? Bagus Gitu. ya. Nah, terus mulai umur berapa anak sudah boleh mengkonsumsi ikan? Kalau kita menggunakan panduan WHO, sebenarnya mulai bulan ke-6 mulai kita mulai MPASI ya. MPASI itu udah boleh? Udah boleh, tapi minggu ketiga biasanya. Minggu ketiga iya. berarti sudah mau masuk ke 7 bulan. Nah, itu diapain? Kalau aku sih biasanya anak aku saring bubur susu saring kan. Nah, itu disaring juga di dalam bubur. Iya, bisa di blender mungkin nanti dicampur. Ya, Berapa jadi banyak bubur. harusnya kandungannya? Sebanyak mungkin atau perbandingan dengan berasnya atau karbonya bagaimana? Kalau udah menginjak ke 9 bulan biasanya sih untuk satu porsi itu sekitar 50 gram. 50 gram untuk satu sekali penyajian. Setiap Untuk hari ikannya. nggak apa-apa makan? Nggak apa-apa, Atau mungkin diselang-seling dengan yang lain ya? takut jangan bosan ikan ya. dulu ya. Oke, nah ikan apa sih yang boleh dikonsumsi untuk anak usia di bawah 1 tahun? Kalau Spesifiknya ikannya? jenis ikannya Jenis maksudnya ikannya. bisa salmon, bisa boleh, bisa tuna, mungkin bisa ikan lele, ikan gabus juga boleh. Nah, Mas Ari, sebenarnya cara memilih ikan yang segar sama enggak tuh gimana sih ngeliatnya? Karena kita nggak tahu ya, kita kan dapetnya ikan itu mungkin kondisinya nggak begitu segar, di supermarket juga suka nggak segar loh. Ya, ada baiknya sih memilih yang masih hidup. Itu Yang hidup aja ya? prioritas itu. Cuman Oh, kalau gitu. nggak ada, Kayak salmon tuh jarang loh kita dapet yang hidup ya Mas. iya, tapi kan kalau salmon dia packaging pengirimannya itu udah standar internasional, jadi kita nggak perlu khawatir. Takutnya kalau misalnya kayak ikan yang dari laut, dari dalam negeri mereka proses penanganannya sendiri nggak bagus gitu. Ada baiknya yang fresh. Cuman Yang fresh aja. Cuma kalau nggak ada yang fresh itu bisa dilihat dari matanya. Mata ikannya itu masih jernih. Mata ikan bisa di kaki Mas. Mata ikannya itu masih jernih, terus insangnya masih merah. Oh gitu, Merah darah. gitu caranya ya Mbak Dianti bener ya. Jadi lihat matanya, kalau misalnya matanya masih bagus ya, Iya. berarti itu pasti fresh, bisa Fresh. kita olah. Nah satu lagi, singkat aja, untuk ikan air tawar dan ikan laut, pengolahannya caranya sama aja? Pengolahannya beda. Kalau ikan laut udah cenderung gurih. Jadi nggak usah ditambahin Nggak usah banyak tambahin garam dan banyak lain-lain? garam, Kalau ikan tawar banyak, kita kasih garam sedikit. Oke, baiklah. Nah, Mas Ari masih masak, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi dengan Mbak Dianti. Kita bakal dapat banyak banget hari ini. Selain dapat menu, dapat kita dapat nanti edukasi juga dari Mbak Dianti bagaimana sebaiknya menyediakan makanan untuk si kecil ya, terutama dengan bahan dasar ikan. Kita segera kembali, tetap bikin nanti kisah ibu dan buah.